Kalau orang beneran niat sedekah, nggak di-shoot, ya. Oh, nggak ada. Pak De Yayu, gue kalau ajak dan tolong orang, nggak ada di gue kasih konten buat gue. Nggak ada gue kontenin, nggak ada. Gue ngasih sedekahan sama orang, nggak ada orang tahu. Tahu kau? Ya. Iya sayang. Ya. Waalaikumsalam. Nggak ada gue. Gue sedekahin orang ngonten. Apa itu? Sedekah apa macam begitu? Itu namanya kau lagi cari makan buat diri kau sendiri menggunakan orang. Itu. Hah. Boleh, bayar yang benar. Ya, bayar yang benar. Kalau kamu mau sedekah atau kamu mau pekerjakan dia untuk jadiin konten, kau bayar yang benar. Karena dia udah jadi model sekaligus dia punya tema dari kehidupan dia yang kau angkat. Itu tandanya kau harus bayar lebih sama orang itu. Harus. Ini gue kasih tahu nih sama yang dikontenin nih. Biar tahu kau ada harga ya. Jangan kau senang-senang dipikir dia tolong kau padahal dia bikin konten buat kau. Gitu. Bukan sedekah ngonten. Kalau konten sedekah itu beda lagi. Ini kan pakein baju, dibikin konten untuk jualan, itu beda. Kalau sedekah nih, oke, temanya kontennya sedekah, ya beda. Tapi bukan buat pekerjaan. Bukan suatu pekerjaan. Mengerti? Bukan suatu pekerjaan. Pekerjaan berarti harus jelas. Harus jelas. Jadi si orang ini nih, jangan berpikir bahwa lu tuh sama orang ini ditolong, lu nggak punya jasa apapun. Lu malah berjasa banget. Jadi jasa lo itu ada harganya, sayang. Itu. Ada harganya. Gue kasih tahu. Ya, itu. Ada harganya. Jangan mau dimanfaatkan dan kebodohan. Karena kita merasa kita bukan siapa-siapa, lalu padahal kita sedang viral, orang yang memanfaatkan ini cuma mengeluarkan uang dipertontonkan, tapi kau diambil semua dari dirimu. Entah itu cerita sedihmu, entah itu cara kamu harus nge-live di situ, kamu dibikin beberapa banyak konten sama mereka. Paham ya? Gitu, say. Itu bukan sedekah, Bun. Kayaknya bentuk kerjasama tapi di framingnya sedekah. Betul, Ceni. Itu dia poinnya. Itu dia poinnya. Nggak usah pura-pura, Pak De. Lu kalau akun bener, lu keluar aja akun bener. Ini akunnya pun akun palsu ini. Ya, akun palsu kau. Akunnya akun abal-abal. Oke? Jangan pura-pura. Bilang aja kerjasama. Endorse. Iya. Sok bilang mau sedekah-sedekah. Betul, betul sekali. Udah gitu tas-tasnya juga ngambil dari tempat tas yang dibikin oleh FS. Jadi sekarang tadinya mereka bersatu, sekarang pecah. Kenapa? Ya bete lah. Buat juga dia. Buat juga tas di tempat yang sama. Coba. Pak De Gilingan, betul. Pak De Buzzer. Pak De Gilingan katanya. Mulai keluar semua nih buzzer-buzzernya nih. Kita blok-blokin aja sayang, bentar. Karena nih buzzer-buzzer semua ini nggak jelas ya. Bukan sedekah itu, jadi dia harus tahu itu. Ya tasnya laris karena memang tas itu dia kontenin dengan si mak dari Aceh itu kan. Yang katanya sedekah, Bo. Sedekah apose kayak begitu, itu mah bukan sedekah, sayang. Orang sedekah itu nggak dipakai buat kerja lagi. Orang kerja itu jelas kerjasamanya apa. Yang jadi cewek itu yang sedang dipakai untuk mengangkat promosi usahanya dia yang jatuh,
karena kamu masuk dan banyak orang yang tertarik lagi, berarti kamu harus banget persiapkan, entah kamu pakai pengacara atau apa untuk bikin endorse, bikin kerjasama, ya. Jangan bodoh, jangan mau lagi. Harus seperti Fuji sama Fadli dulu. Dari belum terkenal, setelah banyak permintaan dan meningkatkan bisnis orang banyak, memang harus pakai pengacara. Itu penting. Jangan dia ngeruk puluhan miliar karena jualan tas, terus kamu cuma dapat dikasih makan sushi, makan Thailand. Jangan ada. Oke? Dikasih kamar satu di rumahnya itu. Ya, kau cuman kayak begitu aja. Ingat ini kata-kata Mamski sayang, ya. Ingat kata-kata Mamski. Ini orang yang ngomong iri dengki ini orang bayarannya si SS ini. Ya, orang bayaran SS, gue tahu. Kamu yang menjiplak usaha-usaha orang sangat tidak berkah. Orang yang membelinya itu akan pertanggungjawabkan juga nanti dunia akhirat. Dan kamu orang yang sedang dipakai di usahanya SS untuk membuat konten, meningkatkan lagi brand image-nya, kamu ambil pengacara untuk bikin kontrak kerjasama yang sepadan. Gitu. Fuji Fadli itu punya pengacara tuh, Bang Sandi. Bikin kontrak kerja. Jangan kau dipakai warawiri untuk meningkatkan image dia yang udah hancur. Ya. Gitu. Gue nggak ngomongin soal tasnya ya bagus lah, orang tasnya dari pabriknya si FS, lu gimana? Iya, itu kan dari pabriknya si FS. FS punya pabrik yang bisa membuat tas yang bagus. Ya lu embat pabriknya. Gitu. Kayak saya ketawa waktu melihat, itulah masih tetap sama modelnya. Masih tetap sama model-modelan flexing-flexingnya. Nauzubillah min jalik. Kita semua ini muslim ya guys, kebanyakannya kita muslim. Kita tahulah yang berlebihan itu tidak boleh, dilarang sama agama kita. Kita juga dikasih tahu tidak untuk memamerkan apa-apa yang kita punya, kita flexing. Karena sudah banyak banget mudaratnya tuh banyak banget. Bikin orang gelap mata, mau memiliki sesuatu yang nggak punya karena melihat kita lagi flexing. Bayangin masa ada orang pakai seragam kayak begitu, kayak babysitter di rumah seperti itu. Itu hanya di sinetron sayang. Nggak ada itu. Dan Mamski udah denger juga, Doktif juga cerita sama Mamski. Doktif kenal betul orang yang diutang-utangin. Jadi kalau kalian masih mendukung, masih membeli dari orang yang seperti itu, kalian juga sama. Intinya kalian juga sama. Itu yang Mamski tuh miris sama masyarakat Konoha ya. Betapa sangat mudah sekali untuk kita tuh dibohong-bohongin gitu loh. Dibohongin terus. Mau lagi. Itu yang toko yang ada di Gancit juga sama. Udah ngejiplak desainnya. Orangnya juga didepak, nggak mau bayar. Akhirnya diambil desain yang sama pakai orang lain. Itu nggak boleh sayang. Tidak boleh kayak begitu sama sekali. Kamu harus menghargai orang sekolah, desain interior, insinyur, itu mahal sekali sekolahnya dan sulit. Bayangkan, kamu sudah minta usaha jasa dia untuk bikin desain di dalam toko. Kau nggak pakai itu, kau pakai yang lain, yang bener aja. Belum lagi yang di rumah. Untuk bikin rumah sebesar itu, ada lift apa segala macem. Berapa miliar nggak dibayar? Sekarang ambil orang dari kota,
pedesaan ya. Pedesaan itu apa kota sih, kecamatan itu. Lupa Mamski namanya pokoknya. Di Aceh itu. Itu harus kerja sama. Kakaknya yang punya anak 2, yang ditinggal suami yang PNS itu, jangan mau kau cuma dipakein bajunya, disuruh bikin konten hahaha pakai tas. Kabupaten, oh iya kabupaten ya. Jangan mau. Itu ada duitnya semua itu. Kamu cari sana pengacara biar bikin kerjasama itu sama dia. Kalau perlu kau minta bagi hasil. Dari penjualan tas saya minta 10% buat saya. Karena kamu yang punya, viralnya tuh di kamu. Paham? Ya, viralnya di kamu. Ini saya kasih tahu karena saya adalah seorang senior, artis senior yang udah lama, yang mengerti betul bagaimana kasus-kasus yang ada di sosial media. Zaman Fuji Fadli masih belum terkenal, karena ada kasus yang lagi viral, mereka berdua melejit. Langsung melejit. Dan itu kontraknya udah ratusan, bahkan miliaran ya, miliar. Oke? Jadi kalau kamu masih mau dimanfaatkan sama dia nih untuk kedepannya, kau minta kontrak yang benar. Supaya apa? Untuk bekal kau dan anak-anak kau. Jangan cuma dimanfaatkan oleh pengusaha yang licik. Ya. Jangan mau kau dimanfaatkan oleh pengusaha yang licik, memakai momen kamu sebagai orang yang lagi banyak mata memandangmu, karena kamu lagi ada masalah dengan suamimu, mantan suami itu. Jadi kamu yang membuat berita viral, bukan dia ya. Dia nempel ke kamu. Mams kasih tahu itu. Mams kasih tahu kamu itu. Kau cepat buat kontrak 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, oke? Kasih, minta kontrak. Kalau kau cuma dikasih make up, disuruh di depan ini nge-live. Dulu Fuji Fadli itu sampai berapa miliar dia kontrak dia. Begitu melejit viral, tadinya nggak ada yang tahu siapa Fuji, siapa Fadli. Fadli masih modeling dulu. Tapi belum menjadi seorang selebriti yang sangat papan atas ya. Sama kayak Fuji, masih kecil. Masih 16 kalau nggak salah. Begitu udah viral, kita 2020 itu semuanya tentang Fuji. Terfuji-fuji. Nggak lama sama Torik Fuji ya kan? Itu sayang. Ditempel orang, nggak sembarangan. Fuji langsung punya pengacara. Kamu yang dari Aceh itu sama. Jangan mau kau ditempel sama pengusaha yang cuma keluar sedikit, tapi dia keruk banyak. Habis itu setelah kau nggak viral lagi, entahlah kau jadi apa, ya? Betul, kudu gandeng pengacara. Betul, betul sayang, betul sekali. Betul sekali. Ya, gitu. Jadi ini Mamsi kasih tahu untuk kakak itu ya. Kakak yang dari Aceh. Oke? Karena gini kak, banyak pengusaha nakal. Dia pura-puranya jual sedekahnya dia. Dia kontenin itu. Orang-orang yang lagi viral ditempel. Kakak nggak dapat apa-apa. Cuma dikasih perawatan muka, dikasih make up, biar cantik, dikasih baju-baju dia yang sebenarnya murah. Murah kak itu harganya. Murah sekali. Modalnya paling cuma 50, 70. Paling banyak 100. Paling besar modal. Dikali-kali lipat, karena dia merasa dia namanya udah jadi brand. Kakak jangan bangga pakai baju itu ya, itu baju murah sayang. Dia itu rebranding lagi dengan pakai kakak image-nya. Berarti kamu yang harusnya punya nilai tinggi. Karena kamu yang bikin orang ini nempel sama kamu. Dia pansos sama kamu. Jadi kamu harus segera cari pengacara untuk bikin kontrak kerjasama. Oke? Itu aja ya. Lo gak kisah lihat orang manfaatin orang. Najong tralala. Kalau soal jiplak menjiplak tas ini juga parah. Ya parah ini. Udah mana ditolongin sama si Markus, dibawa ke pabriknya langsung ngejiplaknya. Ampun. Gila banget, gila banget. Udah nggak laku, usahanya nggak laku ya, usahanya udah banyak yang nggak laku. Karena semuanya udah ketahuan overclaim, overprice, dibuka sama NM.
Akhirnya apa? Hajar aja orang usaha tas, dia hajar juga tas. Nauzubillah min jalik. Nauzubillah min jalik. Itu ngeri banget sih. Akhirnya apa? Saling makan. Saling makan. Markusnya dimarkusin. CFS pengen buka usaha ini tutup, buka usaha sono diembat sama orang. Ya itu kalau bertemannya sama ular naga panjangnya, bukan kepalang. Doktif, buruan doktif. Si ular ini emang parah. Geleh banget gue liatnya, sumpah. Cuma buat sebagian orang yang gila-gila duit ya, mata masih silau gitu ngelihat flexingannya di konten-konten. Tapi kalau udah tahu asli dalam-dalamnya, geleh sayang, geleh. Aduh, geleh sayang.